جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Ya, beriman kepada takdir tidak meniadakan kenyataan bahwa hamba itu punya iradah, punya kehendak untuk memilih suatu perbuatan. Karena hidup ini pilihan, kita bisa hidup di dunia ini bukan pilihan, yaitu ya kita dilahirkan, ditakdirkan eksis di alam dunia ini. Itu secara itunya, secara eksistensi itu bukan pilihan. Tapi untuk berbuat setelah baligh, maka syariat menetapkan ini semua pilihan. Ya, untuk memilih jadi apa, banyak sekali pilihan. Dan pilihan itu kan sesuai dengan kehendak kita setelah takdir Allah. Di pilihan dan kehendak kita itulah, disitulah pangkal dosa atau pahala, di situ. Ya, dan itu berkaitan dengan qalbu, pilihan dan kehendak. Disitulah pangkal bisa terjadi dosa atau pahala. Ya, dalil yang menunjukkan itu dalil naqli yaitu Al-Quran, dan juga dalil aqli yaitu dalil logika. Di dalil syar'i Allah Ta'ala mengatakan faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Faman syaa, siapa yang pengen? Berarti ini opsional. Orang yang pengen kembali ke Allah, maksudnya ke agama, soleh. Dengan orang yang nggak mau seperti itu, opsi. Itu secara global dari segi agama ya. Dari segi rincian dari amalan itu juga opsional. Yang mau beramal ya, yang enggak ya enggak. Yang mau berkorban silakan, yang enggak ya enggak. Ada yang enggak punya duit tapi pengen berkorban. Berarti dia sudah memilih opsi untuk menginginkan berkorban. Ada yang punya duitnya tapi enggak mau, berarti dia memilih opsi tidak berkorban padahal punya duitnya. Itu semua ada konsekuensinya karena pilihan. Di situlah nanti ada nilai dan ada potensi dosa atau pahala. Jadi semua itu pilihan. Allah berikan pilihan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Kemudian di Al-Baqarah 213, fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah tanah tempat cocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Ini ayat berkaitan dengan haid dan jima. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah ladang kalian, maka silahkan datangi ladang kalian bagaimana saja kalian kehendaki. Iya. Anna syi'tum ini menunjukkan bagaimana the way, yaitu tata cara kaifiyahnya terserah kalian. Istri itu ladang untuk cocok tanam, nanti panennya pas beranak. Jadi beranak itu sebenarnya panen ya kan. Panen pahala juga beneran, karena inilah saham kita untuk masa depan kita, akhirat kita juga bagi orang beriman. Ayat ini tuh turun karena gini loh. Dulu di zaman Nabi SAW ada mindset tradisional orang-orang Yahudi, jangan menjima istri, melakukan intercourse, hubungan seksual secara terbalik. Pikirin aja. Antum udah nikah belum? Makanya kelihatan bingung. Ana bingung untuk menjelaskannya gitu loh, bukan bingung dalam mengetahuinya. Kita tahu. Gimana? Karena kalau misalnya melakukan itu, masukkan dengan cara terbalik, maka itu akan nanti kalau beranak dari sebab yang itu, maka anaknya bakal juling. Maka dalam tradisi Yahudi ketika itu, kalau ada anak lahir juling, berarti ini hasil dari dulu jimanya pasti kebalik. Apa maksud kebaliknya itu loh. Nah itu dia. Apa perlu Anda deskripsikan?
Gitu. Gimana, paham nggak? Belum. Dicari tahu. Kayak gimana? Coba. Antum cari tahu juga susah. Cari tahu dia malah. Gimana dong? Nanya aja langsung. Dalam hubungan seksual itu kan ya begitu caranya gitu kan. Maksudnya hubungan terbalik di sini adalah kayak enak juga ngomongin. Hah? Emang niat untuk ilmu, tapi ini kan ya nggak ada juga niat pengen begitu gitu. Tapi gimana ya kalau ngomong ikan, nggak pernah kita omongin ini. Cuman ketika di kajian di waktu kita belajar tentang masalah ini di Lipia itu ya juga diberitahu, bukan diperagakan ya, diberitahu. Yaitu maksudnya balik ke sini, maksudnya gini, lewat belakang, tapi maksudnya lewat belakang bukan lewat dubur, bukan ke vagina, cuman lewat belakang. Udah gitu, pahamlah. Dah nggak usah dilanjutin. Ini dua yang ini antum berdua kok kenapa bingung ya, kelihatan apa belum nikah apa gimana? Antum belum tapi kesannya kayak om-om antum, jadi udah nikah ya. Nah dulu kata orang-orang Yahudi, kalau kayak gitu tata cara hubungan seksualnya, entar kalau beranak dari situ maka bakal juling matanya gitu loh. Karena memasukkan zakarnya itu kebalik. Ya pikir aja kok bisa kebalik, ya, pikirin aja. Tak praktekin nanti kalau misalnya udah nikah. Ya begitu ya. Maka Allah Ta'ala menampik mindset atau khurafat tersebut dengan mengatakan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang-ladang kalian, maka datangilah ladang kalian, terserah gimana caranya selama enggak melanggar syariat gitu. Selama enggak melanggar syariat terserah, lakukan gimana, posenya gimana terserah gitu loh. Nih di Islam ya diajarin kayak gitu. Dibolehin. Juling apa? Juling mata. Jadi anaknya pas ngebrojol keluar lahiran itu udah langsung juling, nggak normal gitu. Jadi ketika di kalangan Yahudi ada anak mata juling, itu orang bakal bilang wah pasti mak lu dulu sama bapak lu kayak gini cara hubungan seksual gitu pak. Coba. Tapi itu enggak real, enggak. Mitos aja, mitos Yahudi aja. Ya di kita juga nggak dikenal gitu. Ya orang apa urusan coba. Dengan pose kayak gitu terus berefek pada matanya anak, nggak ada efek sama sekali. Begitu. Taib. Kemudian mengenai kuasa Allah Azza wa Jalla, maka Allah bukan kuasa Allah Azza wa Jalla. Mengenai hamba itu juga punya kuasa, punya istita'ah, kemampuan, kesanggupan. Manusia punya kesanggupan. Manusia punya kehendak, manusia punya kesanggupan. Nah, kehendak dan kesanggupan itulah yang menjadi pangkal dosa atau pahala. Kalau kehendak tapi mungkin enggak sanggup atau enggak kuasa, maka mungkin tidak ada dosa, tidak ada pahala. Mungkin. Ya Allah Ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u." Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian dan dengarlah serta taatlah. Nah, berarti kesanggupan itu adalah sesuatu yang ada pada diri manusia yang kalau dia memang betul sanggup, maka disitulah ada kewajiban atau ada sunnah atau ada haram dan seterusnya. Tapi kalau dia nggak sanggup, maka berarti tidak ada beban akhirat untuknya. Kata Allah Azza wa Jalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Jadi sesuai dengan kemampuan kapasitas dirinya deh. Ya. Tapi ya jangan untuk kewajiban jangan
berdusta dan tidak jujur dengan mengatakan saya nggak sanggup padahal ya sanggup, itu dusta di hadapan Allah. Seperti puasa, saya nggak sanggup puasa Ramadan 30 hari nggak sanggup, saya pengen setengah aja, kayak kalau saya seluruhnya, nggak deh, nggak boleh seperti itu, kecuali benar antum sakit, ya, atau mungkin haid nifas gitu. Oke. Kalau misalnya seorang pria dia nggak bisa nafkahin anak istrinya, dia bilang saya nggak sanggup, padahal sehari-hari dia nongkrong doang di rumah, dia nggak kerja, dan dia bisa kerja padahal, maka kira-kira ini diganjari dosa-dosa, karena hakikatnya dia sanggup, cuman karena dia nggak mau aja tuh, maka nggak maunya itu yang membuat dia dosa, ya begitu. Baik, fadhol dilanjutkan. Adapun secara fakta, setiap orang mengetahui bahwa ia memiliki kehendak dan kemampuan untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan. Ia sendiri bisa membedakan antara perbuatan yang ia lakukan dengan kehendaknya, seperti berjalan dengan perbuatan yang terjadi di luar kehendaknya, seperti gemetar. Akan tetapi kehendak dan kemampuan hamba tersebut terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum ay yastaqim wa man tasyaa'una illa ay yasha'allahu rabbul alamin." Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. At-Takwir 28-29. Setiap yang ada di alam adalah milik Allah dan tidak mungkin sesuatu yang menjadi hak miliknya terjadi tanpa sepengetahuan dan kehendaknya. Oke. Nah, tadi kan sudah dalil nakli dari 4 ayat yang tadi. Sekarang dalil akli, yaitu secara faktanya gimana, logikanya gimana. Semua orang tahu kok bahwa manusia itu punya kehendak, manusia punya kemampuan untuk mengerjakan, manusia punya kemampuan untuk meninggalkan suatu hal, perbuatan. Ya, manusia bisa membedakan. Bahkan manusia bisa membedakan antara perbuatan yang ia lakukan dengan kehendaknya dengan perbuatan yang di luar kehendaknya. Iya. Misalnya, contoh lain misalnya. Ana habis waktu kecelakaan, untuk ini bisa ana zikir subhanallah 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 subhanallah. Tapi kalau di sini sampai sini ana nggak bisa. Berarti ana kuasa nggak? Di untuk sampai sini nggak kuasa. Itu resiko kuasa. Ana nggak punya kuasa untuk sampein jempol sampai ke ujung sini, nggak bisa ana. Untuk sekarang kalau ini gampang, nggak ada masalah. Itu masalah ana mau tapi ana emang nggak sanggup. Kemauan ini untuk beramal soleh ini bisa dapat pahala insyaallah. Tapi karena nggak sanggup ya mau gimana, nggak bisa dipaksa. Berarti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Taib. Itu yang tadi tentang dalil akli. Nah kemudian manusia tahu apa ya perbuatan dirinya yang atas kehendak dirinya dan apa perbuatan dirinya yang dia nggak berkehendak begitu. Seperti sleepwalking. Tahu nggak sleepwalking? Ngelindur lagi tidur dia jalan. Itu bukan atas kehendaknya. Lagi tidur dia ngigo kemudian ngomong jorok, itu bukan atas kehendaknya. Gitu. Ya. Maka ini berarti dia tahu bahwasanya ini bukan perbuatan yang sengaja oleh saya, gitu, saya enggak sengaja melakukan ini. Ya. Terus kemudian gemetar, tadi katakan gemetar. Ya, karena masalah dia tremor gitu, dia getar tubuhnya atau bagian tubuhnya bergetar karena emosi. Jadi getar gitu. Ada orang seperti, dan getaran ini bukan dia yang pengen, karena ada masalah di jantungnya. Ada masalah di jantungnya, maka gerak sedikit gemetar. Atau marah sedikit langsung gemetar karena darahnya itu bergejolak, dia cepat bergejolaknya. Nah, beberapa orang tua yang sudah tua seperti itu. Coba kalau antum perhatikan beberapa orang tua yang sudah tua banget, ketika marah itu getarannya beda, sehingga antum kayak berpikir kayak meninggal lah, bentar lagi meninggal aja gitu.
Anda pernah lihat yang seperti itu? Ketika di Masjid Pondok Kopi, Masjid Nurul Islam Pondok Kopi, habis kajian ada seorang bapak tua sekali ngobrol sama ana, terus kayak sedikit dipecandain dan dikat oleh bapak muda. Ya, yang bapak muda masih usia 40-an mungkin. Nah, yang bapak tua ini kesel dengan bapak muda itu. Akhirnya kemudian apa? Marah dia. Kamu, udah gemeter kayak gitu. Wah, kata anak dalam hati. Ya meninggal dah nih, mati dah nih gitu kayak. Nah, gemeter ini bukan kuasa dia. Dan semua orang tahu bahwasanya ini gemeter yang tidak diinginkan olehnya, tapi mau gimana, fisiknya nggak kuat, akhirnya gemeter. Nah, sesuatu yang tidak diinginkan oleh kehendak kita, tapi berlaku begitu aja di tubuh kita, maka itu tidak diganjari dosa. Kalau emang itu suatu keburukan, nggak diganjari dosa. Ya, nggak diganjari dosa. Yang diganjari dosa adalah apa yang menjadi kuasa kita. Nah gitu. Kayak misalnya abah ketiduran di kajian misalnya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Karena bukan kuasa kita. Kadang-kadang gitu, kita tiba-tiba bangun udah sepi aja gitu, udah ditinggal misalnya. Tapi kalau misalnya di kewajiban tidak boleh tidur, kayak misalnya dalam sholat, boleh tidur nggak? Nggak boleh tidur. Tapi beralasan tidak kuasa maka nggak boleh. Makanya kata Nabi SAW, yang maknanya jika kalian sangat ngantuk sementara lagi sholat, maka janganlah sholat. Istirahat aja dulu. Ya, ngantuk di sini, ngantuk yang alami, bukan karena ngantuk malas. Adapun kalau untuk sholat subuh, maka itu ngantuk malas. Nah, tapi ada juga orang kengantukan, bukan kuasa dia. Walaupun sebenarnya baiknya dia istirahat dulu, tapi karena mungkin nggak bisa istirahat di konteks itu, maka dia terusin. Anda pernah mengalami itu? Ngantuk yang luar biasa ketika taraweh di Masjid Nabawi tahun 2023. Itu pertama datang dari Jakarta, kemudian kan ke hotel di Madinah, ngurus jemaah itu repot ya kan. Ngurus jemaah repot ya. Capek soal koper ini itu dan seterusnya. Nah, akhir sholatlah di Masjid Nabawi dan dapat di tempat sholatnya yang bukan di atas karpet, melainkan di lantai, dan lantainya tentu dingin di sana. Gimana teman-teman? Capek, kedinginan, terus bacaan panjang taraweh, ngantuknya luar biasa. Sampai anak anak cubit-cubit diri anak supaya nggak ngantuk, nggak mempan. Ya, anak kucuk-kucuk mata, makin ngantuk. Jadi mata tuh kayak tiba-tiba yang gini. Dibuka, mata ini sendiri. Gimana sih kan ngantuk kalau udah ngantuk banget tuh? Antum buka, mata jatuh sendiri gitu. Masa kayak Tom and Jerry taruh korek api di sini gitu. Nah, samping Anda berapa orang gitu kan? Tiba-tiba Anda karena udah kengantukan hampir jatuh gitu, hampir jatuh, tapi nggak jatuh. Gempa diri gitu, bukan gempa bumi, gempa diri. Pas kayak gini, sebelah kiri Anda nginjek kaki jemaah di samping Anda. Terus nginjeknya tuh benar-benar nginjek banget itu. Ya karena nggak sadar kita kan. Jadi full tubuh itu kayak bertumpu pada kaki kiri, keinjek gitu dia. Langsung itu seger, langsung hilang setannya. Langsung seger. Karena apa? Pertama karena ngerasa hampir jatuh, itu buat kita kaget, jiwa kita kaget. Kedua, ya ini yang paling bermasalah mungkin, nginjek kaki orang. Gimana nanti ngomongnya ya gitu. Kalau udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda langsung minta maaf. Ini orang Indonesia, ternyata orang Padang ya. Oh, iya. Alhamdulillah dia nggak ngomong makan di tempat apa bungkus.
Nah, malah dia justru bersyukur. Malah justru saya terima kasih Pak, karena saya tadi juga ngantuk. Pas Bapak injek saya hilang ngantuknya. Lah alhamdulillah sama-sama lah. Wallah kayak gitu beneran. Jadi sama-sama ngantuk. Tapi kayaknya lebih parah sampai hampir jatuh. Nah, ada hal-hal yang di luar kuasa kita. Yang seandainya kalau itu kita di dalam kekuasaan kita dan kita sengaja nginjek orang yang lagi sholat, itu kan ganggu dia, bisa dosa. Tapi ini karena di luar kuasa ana. Maka kalau itu luar kemampuan, di luar kuasaan, maka dimaafkan. Tapi ketika itu kehendak dan kemampuan, dari kehendak dan kemampuannya sendiri dengan izin Allah, maka itu bisa menjadi dosa kalau itu perbuatan dosa. Kata Allah Azza wa Jalla surat At-Takwir, liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Yaitu bagi siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalian mendapatkan opsi, memiliki opsi pilihan, mau jadi orang benar atau jadi orang enggak benar. Nah, kalau kalian menghendaki mau jadi orang benar, ketahuilah Allah sudah menghendaki itu. Kalau kalian menghendaki pengen jadi enggak benar, maka Allah juga sudah tahu dan menghendakinya. Semua ada hikmahnya. Setiap yang ada di alam ini milik Allah, dan tidak mungkin sesuatu yang menjadi miliknya terjadi tanpa sepengetahuan dan kehendaknya. Maka ini harus dipatrikan di kalbu. Karena kalau apa-apa terjadi pada kita, itu harus kita yakini ini semua qadarullah masyafa'al. Ini semua takdir Allah Ta'ala. Ya, jadi bukan aksidental begitu saja tanpa kuasa dan perencanaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, materi mungkin sampai sini. Jika ada pertanyaan mungkin kita lebih baik ditanya jawab, karena kasihan anak lihat beberapa dari antum. Dan juga kasihan lihat diri anak juga ya, takutnya kengantukan semuanya. Silakan jika ada pertanyaan dipersilakan. Mas Miftah, ada soal? Belum. Abah ada soal enggak? Belum. Ya udah, subhanakallahumma bihamdik. Iya, fadhal. Liman syaa minkum ayastaqim. Tapi di sini dikatakan kita menghendaki itu, bisa menghendaki itu kecuali Allah menghendaki itu. Ya. Artinya itu kehendak kita atau kehendak Allah? Kehendak kita. Kehendak kita. Dan apa yang kita kehendaki itu sudah menjadi kehendak Allah untuk menghendaki kita menghendaki itu. Nih gini misalnya, contoh yang netral aja, yang bukan tentang buruk atau baik ya. Contoh normal baik, contoh yang mubah gitu, misal sesuatu yang mubah. Antum ke nasi padang, masakan padang. Antum pengen makan jeroan. Oke. Ternyata masakan padang ini menyediakan usus, limpa, cincang, ati misalnya. Ana pengen usus aja gitu, antum. Itu kehendak antum bukan? Nah, kehendak antum ini sudah dikehendaki oleh Allah bukan? Bahwa saya antum berkehendak itu. Ya udah, itu maksudnya. Dari apa yang antum kehendaki untuk hal yang boleh ini, saya pengen usus aja. Maka kejadian berkehendaknya antum itu sudah dikehendaki oleh Allah, itu terjadi. Terjadinya itu Milihnya itu kita yang milih. iya. Dan apa yang kita milih, bagaimana kita milih itu juga sesuai kehendak Allah, baik ataupun buruk. Tapi jika itu kebaikan maka dinisbatkan kepada Allah, jika itu keburukan dari kehendak kita maka dinisbatkan pada diri kita sendiri, walaupun Allah Ta'ala yang menghendaki itu terjadi. Nah, nih setan, iblis misalnya, iblis itu buruk. Dan iblis adalah hasil takdir yang buruk, ya kan? Iblis nggak melakukan sesuatu mesti buruk, yang dilakukan mesti buruk.
Tapi kehendak iblis untuk jadi orang buruk, jadi makhluk buruk, itu dikehendaki nggak sama Allah? Bahwa saya jadilah dia orang yang buruk. Iya, dikehendaki oleh Allah. Nah sekarang mungkin yang menjadi syubhat bagi sebagian orang adalah, lah kalau gitu berarti Allah dong yang menghendaki keburukan. Allah menghendaki keburukan terjadi, betul. Tetapi penisbatan keburukan pada Allah enggak. Karena kata Nabi SAW, kebaikan ada di tanganmu ya Allah, wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak dinisbatkan kepada engkau. Bisa dipahami gak? Orang yang melakukan kejahatan, maka apakah kita katakan Allah jahat? Enggak. Tapi kita kan emang ini takdir Allah bukan? Ya iya, Allah mentakdirkan dia melakukan kejahatan, itu pasti. Allah menghendaki dan mengizinkan secara kauni dia melakukan kejahatan. Iya, itu pasti. Tapi boleh enggak kita nisbatkan kejahatan ini, kita alihkan, kita nisbatkan, kita sandarkan ini kejelekan dari Allah. Ini adalah kejelekan Allah. Enggak. Tapi kalau ada anak berprestasi atau rajin sedekah, kita bilang Masya Allah, dia berkehendak untuk banyak sedekah, itu di bawah kehendak Allah. Kita puji Allah enggak? Kita puji Allah juga. Kev, gimana? Paham gak di sini? Apa yang kalian kehendaki dari opsi, apapun itu, baik atau buruk, Allah itu telah menghendaki itu diopsikan oleh antum. Tetapi bedanya adalah, kalau itu kebaikan, boleh kita nisbatkan kepada Allah. Tapi kalau itu keburukan, kita sandarkan keburukan ini pada si pelaku keburukan ini. Eksistensi iblis itu buruk. Yang buruk siapanya? Iblisnya atau Allah Azza wa Jalla? Na'udzubillah min dzalik. Iblisnya. Iya. Loh kenapa kok kayak mungkin orang ateis bilang kok kayak nggak fair, atau sebagian dari kita karena kena syubhat bilang kok nggak fair sih? Justru itu fair. Itulah yang paling adil. Kenapa begitu? Karena keburukan hal ini, yaitu adanya iblis, adanya keinginan iblis untuk jadi sesat dan keinginan iblis untuk menyesatkan banyak manusia, itu semua Allah Ta'ala ciptakan bukan? Allah ciptakan. Allah Ta'ala kehendaki itu terjadi. Allah Ta'ala yang kehendaki itu terjadi, betul. Tapi maksud dari Allah Ta'ala tidak murni buruk, melainkan ada hikmah yang lebih besar daripada keburukan ini. Ada hikmah yang lebih besar daripada keburukan ini, yaitu agar kita mengetahui ya orang jahat tuh kayak gimana, ya kayak iblis itu. Itulah alam dunia seperti sekarang. Ada keburukan, itu ada hikmah di balik itu. Jadi tidak keburukan murni 100% dalam takdir, melainkan di balik tirai itu ada kebijaksanaan Allah Ta'ala yang berlaku. Contoh ikhwan, ketika anak-anak itu melihat orang tuanya itu kacau gitu loh, akhlaknya, attitude-nya, dan seterusnya, buruk gak nih orang-orang tua? Buruk. Siapa yang menghendaki terjadi keburukan ini? Jelas Allah Azza wa Jalla dengan takdirnya. Tapi boleh gak kita bilang ini yang jahat adalah Allahnya? Enggak. Yang jahat siapa? Orang tuanya. Lah ini kan buruk, kok gak boleh dinisbatkan kepada Allah? Enggak boleh. Kata Nabi, wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak dinisbatkan kepada engkau ya Allah. Nah, terus gimana dong? Gimana kita mengkorelasikan atau mengkompromikan antara Allah Ta'ala menghendaki keburukan yang terjadi, kemudian keburukan ini gak boleh disandarkan kepada Allah, padahal Allah lah yang menjadikannya, Allah Ta'ala yang mengkreasikannya. Maka jawabannya adalah bahwasanya keburukan yang terjadi ini tidak mutlak 100% buruk, melainkan buruk di zat yang ditakdirkan, tapi di balik itu ada kebaikan. Maka Allah tetap maha baik dengan segala takdirnya, walaupun ada takdir yang buruk darinya. Gimana, sampai sini paham? Kalau seseorang menginginkan pengen jadi maling, buruk gak itu? Buruk, jelas itu buruk. Tapi keburukan itu dinisbatkan ke Allahnya atau ke maling ini? Maling ini. Tapi kenapa gak ke Allah? Karena Allah Ta'ala menghendaki dia menjadi maling agar ada hikmah dan ibrah di balik itu. Seperti anak-anaknya kemudian mengetahui ternyata maling itu tidak baik.
atau dia nanti kena musibah sehingga dia taubat. Ada banyak hal dari hikmah-hikmah. Ini menunjukkan segala keburukan yang terjadi di dunia ini memang Allah adakan itu, tapi hikmahnya lebih besar daripada keburukan itu sendiri. Begitu. Enggak boleh. Ya, fadal. Ini yang At-Taghabun ayat 16 di kalimat menurut kesanggupanmu. Nah, dalam kenyataan sehari-hari, contohnya ada beberapa dari perempuan yang kadang menggunakan kalimat menurut kesanggupanmu ini sebagai alasan menolak hijab gitu Pak Ustadz. Bagaimana ini hujah atau ya jawaban Menolak untuk hal jilbab, ini gitu. begitu nggak mau pakai jilbab karena nggak sanggup. Nah gitu, belum sanggup. Kadang ada yang menggunakan alasan kayak gitu. Padahal misalnya hidup di negara non muslim kayak negara muslim kayak Indonesia gitu. Oke. Kata Allah apa tadi situ? Maka bertakwalah kalian kepada Allah Menurut kesanggupanmu. sesanggupnya kamu. Ya, ayatnya. Iya. Taib, bertakwalah kepada Allah sesanggupnya kamu. Make jilbab bertakwa enggak? Takwa. Insyaallah itu usaha bertakwa ya. Enggak make jilbab itu bertakwa enggak? Enggak. Berarti saya tidak sanggup bertakwa. Gitu kan kalau make salah memang. Oh berarti sampean enggak sanggup bertakwa dong. Oke. Sekarang make jilbab sama sholat lebih berat mana, sis? Dia namanya sis. Ya. Ya, kepanjangannya mahasiswa. Mahasiswi ya. Gimana? Kok udah siap udah siap sholat, tapi nggak siap jilbaban, gitu. Oh, kalau sholat saya siap, kalau jilbab saya belum siap. Oh, berarti ketakwaan itu dipilah-pilah ya kesiapannya, gitu. Bisa paham di sini? Oke. Wajib nggak berjilbab? Wajib. Sholat wajib nggak? Wajib. Sama-sama wajib, tapi kok yang ini bisa, yang ini nggak sanggup? Ada apa? Gitu. Oke. Jilbab ada nggak? Ada. Duit ada? Ada. Cermin ada? Ada. Sekarang yang nggak sanggupnya adalah dunianya atau hatinya? Hatinya. Berarti hati anti. Ya, yang bermasalah. Yang membuat tidak sanggup adalah hati anti. Nah, dalam Islam hati itu tidak bisa menjadi parameter sanggup atau nggak sanggup. Nggak bisa. Kalau hati dijadikan parameter sanggup nggak sanggup, orang-orang yang ahli maksiat itu nggak sanggup. Iyalah. Puasa nih, puasa. Ada es doger siang-siang. Aduh, nggak sanggup, saya nggak sanggup. Makan kemudian. Antum nggak sanggup, kenapa? Apakah akan kena penyakit? Atau bakal pingsan? Enggak juga. Saya nggak sanggup nahan indahnya es doger ini kelihatan gitu. Berarti itu hati antum yang nentuin. Nggak bisa. Nggak bisa. Contoh lain. Nih yang bagi sis yang kayak gini nih. Suami, dia punya suami. Misal bilang ke sister ini. Sista. Ya. Anti punya suami. Terus dia nggak nafkahin anti. Oh nggak bisa, harus nafkahin saya. Biasa ngomong gitu tuh. Tapi dia bakal bilang, maaf saya nggak sanggup. Enggak, dia sanggup kok, bisa kok, dia laki-laki emang harus. Nah, kenapa giliran laki-laki harus disanggupin nafkahin? Giliran anti hak Allah aja nggak bisa anti sanggupin. Itu jawab tuh banyak, sebenarnya blunder banget tuh ngomong kayak gitu. Enggak, tapi saya tahu suami saya itu bisa, dia ini orang, dia badannya juga gede kok, sehat. Berarti kan perangkat keduniaan dia ada. Yang membuat dia nggak sanggup apa? Hatinya. Salah nggak? Salah lah. Begitu juga dengan anti. Jilbab ada, duit ada, kaca ada, tinggal hati anti yang nggak ada buat syariat ini, gitu. Ya, gitu. Itu satu. Kedua, Anda lupa lagi yang kedua apa jawabannya? Ya. Yang kedua, ya sebenarnya satu itu udah cukup sih, tapi dua Anda hilang. Tadi Anda udah pengen ngomongnya tapi hilang. Karena kepanjang ngejelasin yang pertama, jadi hilang. Kalau antum ketemu, antum kasih tahu ana, ya. Hilang. Al-muhim seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u.
Ayo. Bertakwalah kalian semampu kalian. Taatlah. Ya, dengarkan dan taatlah. Taat disuruh taat, namanya taat disuruh taat apa? Nurut gitu loh. Nah kalau misalnya semua orang disuruh kemudian nggak nurut, kemudian nggak nurut karena merasa nggak sanggup, ya kacau lah dunia ini. Merasa nggak sanggup hati, ya kacau dunia ini kacau. Sekarang para karyawan di perusahaan, ayo kamu kerjain ini tugas kamu. Maaf Pak, saya nggak sanggup. Emang kenapa? Alatnya nggak ada? Oh nggak ada, lengkap semua, internet ada semua. Kenapa nggak sanggup? Berat hati saya. Lah nggak bisa lah. Lakukan. Hati itu tidak bisa menjadi parameter kesanggupan atau ketidaksanggupan antum. Melainkan kalau itu dijadikan parameter, maka kacau dunia ini. Apalagi ini berkaitan dengan hak Allah. Begitu. Ya wallahu a'lam. Lihat lagi. Bapak biasanya pakai tentang jin ini biasanya. Perpan, apa tentang apa nih? Ada kodok ya. Oh, ada kodok, ya. Orang Sunda ya, kodok. Kodok. Ya, takdir dan kodok itu sama apa? Dia ya, kodok dan kodar takdir. Kodok ya ketakdir juga. Nah, kodok itu keputusan. Takdir itu ya keputusan juga. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami telah menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya. Ini sebenarnya dengan keputusannya kadarnya berapa. Jadi qada dan qadar sama-sama maknanya takdir, yaitu keputusan Allah Ta'ala untuk mengadakan ini atau meniadakan ini gitu. Sama qada dan qadar. Itu kalau disandingkan sama-sama aja. Tapi sebagian ulama memang membedakan. Tapi ala kulli hal sama aja. Harus sebanding gitu, sebanding. Sinonim namanya. Sinonim itu persamaan kata, maknanya sama. Emang ada ulama yang membedakan, bah, tapi perincian pembedaan itu kurang tepat, lebih tepatnya sama aja, takdir dan ya begitu. Adapun kalau secara lebih luas lagi, pemaknaan lebih luas, sebenarnya qadar dengan qadar di makna lain dalam masalah bukan akidah ada ya. Qadar itu bisa berkaitan Lailatul Qadar, kemuliaan ya, bisa ya. Kemudian qadar juga bisa memperkirakan. Nah, qada bisa maknanya melakukan suatu amalan di luar waktunya, seperti mengqadha salat. Kemudian qadha bisa juga artinya menunaikan, seperti qadhaul hajah, menunaikan hajat. Terus kemudian qadhaud dain, menunaikan hutang. Qadha juga bisa artinya pengadilan atau peradilan. Makanya hakim atau pengadil disebut qadhi. Gitu. Tapi itu bukan masalah yang kita bahas. Qadha yang kita bahas yaitu takdir. Qadar, takdir, seperti itu. Ya, Pak ya? Saya dengar ada takdir mugrom, itu mugrom. Ya, takdir mubram. Ya, mugrom ini. Iya, ada istilah takdir mubram. Iya. Aduh, gimana pasangannya? Ya, pasangannya takdir. Iya. Iya, ada takdir mubram ada. Subhanallah. Anda coba taruh lihat dulu. Iya, sahih. Udah lama Anda enggak membahas takdir mubram. Takdir mubram itu takdir yang fix di lauh mahfuz. Tidak bisa diubah. Dia fix. Tidak bisa diubah. Nah, beda dengan takdir muallaq. Ya, maaf. Lawannya takdir mubram, takdir muallaq yang bisa diubah dengan sebab. Itu biasanya di takdir harian, di takdir tahunan, takdir janin, itu takdir muallaq. Nah, muallaq katanya tergantung dengan sebab yang Allah Ta'ala berikan. Kalau ternyata ada sebab yang membuatnya berubah, bisa berubah. Tapi takdir mubram adalah takdir yang termaktub di lauh mahfuz dan tidak akan bisa
diubah. Oh iya. Nah, segala perubahan yang ada di takdir muallaq itu perubahannya tercatat di takdir mubram, jadi sudah fix semuanya. Gitu. Oke. Ada lagi? Atau kita cukup sampai sini insyaallah? Cukup? Pak Imam gimana Pak Imam? Cukup. Oke, kalau gitu kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.